Oke, sudah direkam. Kelupaan ya tadi ya di awal. Nah, kita kembali ke sesi ini Bapak Ibu. Kita akan coba nanti buat yang seperti ini. Membuat ini Bapak Ibu sebenarnya gampang banget gitu ya. Gampang dalam artian eh, kalau kita sudah paham fiturnya pertama. Kemudian kita sudah siapkan bahannya gitu. Jadi sebenarnya buat ini kalau kita sudah paham fiturnya, sudah punya bahannya itu paling sekitar 10 menit 20 menit Bapak Ibu selesai gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling susah dalam membuat media di Assembler Edu itu yang pertama adalah idenya. Bagaimana kita bisa memutuskan ide itu? Kita mau buat apa sih? Materi kita apa? Capaian pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Sehingga nyangkut gitu kan. Oh, saya mau buat ini. Nah, itu yang mahal sebenarnya. Kedua ya memang desainnya biar visualisasinya bagus gitu ya. Nah, itu yang memang agak rumit. Kalau itu Bapak Ibu sudah siapkan, nanti akan cepat buat gitu ya. Nah, kurang lebih ini tampilan yang akan kita buat Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup mungkin sudah sekilas melihat video yang saya kirimkan. Jadi ini materi tentang rumah adat Bapak Ibu, ada 3 rumah adat yang kita akan coba buat. Kalau semua rumah adat mau kita buat nanti nggak cukup waktunya, tapi kalau Bapak Ibu mau buat dengan semua rumah adat itu sangat bagus sekali. Saya contohkan di sini mungkin cukup dengan 3 adat. Jadi di sini Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau saya cek di ChatGPT ya, itu untuk kelas 4 atau kelas 3 SD. Silahkan dikoreksi Bapak Ibu yang guru SD, terutama yang mengajar IPS ya, IPS kalau nggak salah. Eh, Materi rumah adat ini Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya kalau saya lihat itu luar biasa ya, karena kita bisa mengenalkan rumah adat di sini, kemudian beberapa jenis rumah adat, kemudian kita bisa mengenalkan nama rumah adatnya, bentuk rumah adatnya, kemudian di sini sudah disiapkan juga peta, di mana kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang peta juga gitu. Kira-kira kalau rumah Baileo misalnya, itu dari provinsi mana? Kita bisa mengenalkan itu. Dan kalau di peta itu nanti adanya di mana gitu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau bisa dilihat yang di sini nih, ini di bagian Papua, kira-kira Papua itu ada di mana? Nah, di sini. Jadi petanya pun akan ada gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba buat. Ini hanya visualisasi gambarnya. Bapak Ibu boleh mencoba langsung, silahkan di scan. Bapak Ibu ini sudah saya tampilkan di layar kaca, di layar kaca Bapak Ibu. Silahkan boleh Bapak Ibu scan, saya kasih waktu 3 sampai 4 menit ya. Bapak Ibu silahkan scan. Kira-kira apa sih yang akan muncul nanti di situ? Kalau ada gambar-gambar yang muncul, coba Bapak Ibu boleh ditekan gitu ya, dipencet gitu. Kira-kira munculnya apa gitu. Ini sudah saya coba buatkan dengan visualisasi yang lumayan menarik lah gitu ya kalau untuk ukuran anak SD. Tentu ini gambaran Bapak Ibu. Jadi gambarnya seperti itu. Nanti kita akan coba buat yang sama seperti itu. Nanti kalau untuk Pak ini bukan mata pelajaran saya, ya tentu berbeda dong. Kalau Bapak Ibu guru matematika, Bapak Ibu guru IPA misalnya, tentu materinya bukan rumah adat. Tapi ini gambarannya, cara buatnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan materi Bapak Ibu masing-masing di yang Bapak Ibu kuasai gitu ya. Silahkan, boleh di-scan dulu Bapak Ibu. Eh, yang sudah berhasil scan boleh di screenshot. Kita coba kirimkan di grup ya, biar ada interaksi di grup. Saya pengen lihat di grup, karena kalau ditampilkan di Google Meet ini kayaknya agak kesulitan ya. Jadi silakan Bapak Ibu kirimkan di grup ya, di screenshot gitu. Kira-kira gambarnya seperti apa? Adakah yang sudah berhasil? Oh, Pak Randy nih. Oke, Pak Randy. Itu ada gambar-gambar, Pak Randy bisa klik, Pak. Diklik ya, itu ada rumah Baileo, ada rumah Tongkonan, kemudian ada rumah Honai. Nah, itu ya. Oke, punya Bu Federica. Oke, ini
punya Bu Federica ini sudah diputar-putar ya Bu ya. Karena ini versinya saya buat versi LKPD interaktif Bapak Ibu. Jadi desain yang saya buat itu dia tidak perlu membesarkan mengecilkan benda, jadi hanya klik-klik saja, sehingga tidak disarankan untuk memutar-mutar bendanya gitu ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu print langsung LKPD ini, itu bisa langsung digunakan oleh anak sembari mereka scan, sembari melihat 3D digitalnya seperti apa, sembari mereka bisa mengenal, oh ini rumah Baileo ternyata, oh ini namanya rumah Tongkonan, oh ini rumahnya Honai gitu. Itu sesuatu hal yang berbeda Bapak Ibu dibanding kita belajar menggunakan LKPD digital biasa gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Dikirim di grup Bapak Ibu, saya akan coba lihat. Nah, untuk Bu Kesi atau ya Bu Kesi ya. Iya. Jadi, Bu, jadi ini didesain LKPD-nya itu harus scan tampilan keseluruhan gitu. Walaupun di situ ada barcode, kita tetap harus scan secara keseluruhan karena ini LKPD interaktif. Jadi LKPD-nya harus muncul secara keseluruhan gitu Bapak Ibu. Jadi tampilannya harus tetap menuju ke layar gitu ya. Oke, bisa dicoba-coba Bapak Ibu sambil diklik gitu ya. Diklik kemudian dilihat akan muncul apa gitu ya. Boleh dicoba-coba. Ini sesuatu hal yang sebenarnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Teknologi high tech gitu ya. Teknologi tingkat tinggi augmented reality yang bisa Bapak Ibu buat sendiri gitu ya. Kalau Bapak Ibu pakai atau menggunakan media orang lain tentu bagus, tapi kalau Bapak Ibu bisa buat sendiri akan lebih bagus. Oke, sembari kita tunggu. Adakah yang masih scan Bapak Ibu? Ini dari Bu Federica ya. Ini udah muncul ya Bu ya. Ini muncul apa? Rumah Honai Bapak Ibu. Rumah Honai. Tampilan rumah Honai-nya ini tampilan dari atas. Jadi kalau misalnya bagusnya gitu ya, si LKPD ini itu di print sehingga kalau sudah di print itu bisa Bapak Ibu apa ya putar-putar gitu. Contoh seperti ini Bapak Ibu sudah di print gitu ya. Jadi ketika sudah di print itu kita bisa benar-benar kendalikan gitu ya. Mau di tampak bawah, tampak atas kita bisa putar-putar Bapak Ibu. Jadi seperti ada benda di atas sini gitu, tapi bendanya nggak ada gitu. Bendanya digital gitu. Ini yang disebut dengan augmented reality Bapak Ibu. Jadi teknologi yang sangat luar biasa. Punya Bu Federica ini sudah keren banget. Hanya saja memang karena yang saya bagikan ini dalam bentuk layar, Bapak Ibu agak kesulitan mungkin mau pindah-pindahin laptop ya. Tapi Bapak Ibu nanti boleh coba desain, kemudian print. Nah, hasilnya akan lebih bagus Bapak Ibu. Contoh punya Pak Badrun nih. Wah, keren nih Pak Badrun. Sudah terlihat ya rumah Honai-nya ya. Oke, tapi nanti dia akan peta dan lain-lainnya akan berubah ini. Pak Badrun sudah klik vertikalnya ya. Oke, ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah coba ya. Kurang lebih begitu. Saya juga seperti ini. Oh, Bu Herunisa ya. Bu Herunisa bisa HP-nya di apa? Scanan HP-nya di fokuskan ke layar gitu, Bu. Jadi nanti dia akan keluar. Karena LKPD ini didesain untuk benar-benar dia LKPD-nya dalam bentuk LKPD gitu ya. Sebenarnya desainnya harus di print gitu. Sehingga anak-anak nanti ketika scan itu dia bisa melihat secara langsung. Tapi ini tentu hanya salah satu ya Bapak Ibu, salah satu media. Kalau nanti Bapak Ibu mau berupa 3D-nya saja itu boleh, tentu boleh. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya untuk Bu Indah Wigati itu boleh diklik bendanya, gambarnya, baik gambar rumah apa gitu nanti akan muncul ya. Bu Novi juga boleh diklik gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana buatnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya hanya sekedar
mencoba menggunakan, tentu itu kurang menarik Bapak. Kita akan coba membuatnya ya. Nah, untuk membuatnya saya sudah siapkan microsite Bapak Ibu, s.id/belajar ER. Jadi belajar ER-nya itu hurufnya gede semua. Kalau Bapak Ibu sudah masuk grup WA, sudah saya bagikan dan sudah saya sematkan. Tentu ada di situ Bapak Ibu. Di situ ada bahan praktek kalau tidak salah, ada tombol bahan praktek. Bapak Ibu bisa download ya, silahkan di-download. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin mempraktekkan seperti yang saya buat itu tidak perlu mendesain ulang dari Canva. Jadi Bapak Ibu tinggal download, tinggal ambil, tinggal pakai. Nanti kalau misalnya mau disesuaikan dengan materi Bapak Ibu, sesuai dengan pelajaran yang Bapak Ibu miliki, tentu nanti silahkan didesain sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh. Saran saya Bapak Ibu jangan buat yang lain dulu ya. Kalau dalam tahap percobaan seperti ini, Bapak Ibu gunakan yang saya sudah buat, coba dulu sehingga Bapak Ibu bisa memahami fiturnya. Kalau Bapak Ibu sudah memahami fiturnya, nanti baru Bapak Ibu cari di ChatGPT atau Gemini, buatkan saya ide media pembelajaran LKPD interaktif menggunakan Assembler Edu tentang materi ini gitu. Nanti akan muncul ide-ide yang bisa kita tawarkan, baru Bapak Ibu bisa ambil referensi tersebut untuk dikembangkan menjadi sebuah media di Assembler Edu. Kurang lebih Bapak Ibu ya. Sebelum saya masuk ke Assembler Edu-nya, mungkin kita coba buka sesi tanya jawab dulu ya. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang dari tadi greget mau ada yang nanya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rep. Sudah sangat membantu, terima kasih. Ini Bapak Ibu sudah dikirim Pak Rep Maisal grupnya ya, bagi Bapak Ibu yang belum gabung di grup. Karena di grup nanti akan banyak informasi-informasi yang akan saya sampaikan. Berikut juga kalau Bapak Ibu tertarik untuk gabung di komunitasnya Assembler Edu, yaitu Assembler Certified Educator, Bapak Ibu bisa ya, nanti kita akan bimbing di situ. Nah, ini sudah dikirimkan juga oleh Pak Ref linknya ya Bapak Ibu. Silahkan dimanfaatkan dengan baik. Di situ nanti ada ini Bapak Ibu. Saya coba buka ya. Di sini ada bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum membuat akun, terus belum ditautkan dengan akun belajar ID, di sini juga sudah ada slide yang Bapak Ibu bisa maksimalkan nih. Ini slide Canva juga Bapak Ibu bisa dilihat tata caranya. Untuk login Assembler Edu juga sudah saya siapkan. Kemudian untuk bahan praktek yang akan kita gunakan pada hari ini juga sudah saya siapkan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung coba praktek sebenarnya ya. Silakan lah ya. Tapi kalau ada di beberapa guru itu yang nggak bisa gitu, nggak bisa Pak, saya tuh harus nyimak dulu gitu. Boleh. Ini kebetulan sudah saya rekam, nanti rekamannya juga akan saya bagikan untuk referensi Bapak Ibu kalau nanti kira-kira di bagian mana yang lupa gitu ya. Malu nanya biasanya gitu. Malu nanya, kira-kira lihat apa ya? Lihat rekaman. Silahkan Bapak Ibu. Nah, ini bisa di-download free Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan dengan sangat baik. Ini bisa dimanfaatkan. Boleh Bapak Ibu raise hand atau bisa langsung buka on mic-nya kalau ada yang mau ditanyakan. Izin tanya, ini gratis penuh atau uji coba sampai tool tertentu Pak? Sebentar Pak. Coba Pak Tri Laksono boleh buka mic-nya. Gak apa-apa Pak. Maksudnya gratis penuh ini saya perlu luruskan ya. Yang ditanyakannya ini seperti apa gitu. Boleh Pak Tri? Halo, ya kedengeran Pak? Gimana nih Pak? Halo, kedengeran Pak? Ya, aman Pak Tri, terdengar Ya, suaranya. ini Pak, biasanya kalau beberapa website itu kan ada yang versi freeware ya. Freeware itu berarti semua gratis gitu sampai tools apapun. Nah, ada yang
dia semacam shareware gitu. Jadi ada software yang bentuknya itu hanya dibatasi gitu. Jadi kalau yang versi penuhnya itu misalnya dia berbayar di bagian tertentu. Nah ini kalau assembler Sebenarnya. ini full gratis semua toolsnya gitu, atau ada tertentu misalnya contoh kayak Scratch itu kan dia freeware ya Pak ya, jatuhnya masuknya freeware ya. Nah, kecuali untuk tools yang memang dia nyambung harus dengan alat misalnya gitu. Nah kalau ini saya mau nanya untuk assembler saya sendiri belum pernah. Ini freeware semuanya atau memang ada tools tertentu yang nanti harus berbayar gitu? Itu aja Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Tri. Jadi ini bukan termasuk yang freeware ya, seperti yang Pak Tri sampaikan. Jadi memang itu dia banyak tools nanti yang versinya berbayar gitu Pak. Tapi Bapak Ibu bisa manfaatkan akun belajar.id. Tentu Bapak Ibu yang di bawah naungan Kementerian Dasar dan Menengah itu punya yang namanya akun belajar.id. Di mana ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id itu tools yang tadinya itu berbayar itu beberapa sudah dibuka di akun belajar.id Bapak Ibu. Tapi ada juga fitur yang free, hanya saja memang untuk yang free ini sangat terbatas gitu. Kalau kita hanya sekedar mencoba itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau kita mau kembangkan dengan sesuai yang ada di imajinasi kita, pasti nanti akan ada hambatan-hambatan tertentu. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu bisa gunakan fitur yang ada di akun belajar.id atau tautkan akun assembler edu Bapak Ibu dengan akun belajar.id sehingga fitur-fitur pro yang seharusnya Bapak Ibu berbayar itu sudah dibayarkan oleh kementerian gitu. Sebenarnya nggak ada yang gratis Bapak Ibu, hanya saja sudah dibayarkan oleh kementerian gitu. Kurang lebih gitu Pak Tri ya. Jadi pakai akun belajar.id. Nah ya benar seperti Canva, tapi memang tidak seperti Canva yang hampir semua dibuka ya Pak ya. Untuk assembler edu ini khususnya untuk 3D 3D-nya itu masih banyak yang ditutup atau akunnya harus pro karena memang jujur assembler edu itu adalah sebuah platform yang mahal Bapak Ibu, di mana platform ini dia high tech yang saya sampaikan, teknologi tingkat tinggi, dan kementerian sendiri pun belum bisa dengan anggaran gitu ya tanda kutip belum bisa membeli yang versi full power seperti Canva seperti itu, karena memang ini teknologi yang sangat luar biasa. Tapi setidaknya dengan apa yang sudah ditawarkan oleh Kemendikbudrismen sekarang melalui fitur belajar ID itu sudah bisa membuat Bapak Ibu mengeksplor assembler edu itu dengan sangat baik. Mungkin kalau memang Bapak Ibu butuh sesi khusus untuk membedakan antara apa sih perbedaan antara fitur yang free, fitur yang belajar ID dan fitur pro itu kita bisa dengan sesi lanjutan ya Bapak Ibu. Karena kalau kita jabarkan hari ini saya rasa kurang maksimal begitu. Tentu banyak cara Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan fitur-fitur yang bisa pro tanpa harus berbayar. Contoh punya saya Bapak Ibu, punya saya ini udah dari tahun 2021 itu gratis, full gratis. Caranya apa? Caranya dengan mengikuti komunitas yang ada di Assembler Edu, yaitu Assembler Certified Educator Bapak Ibu. Di situ nanti Bapak Ibu bakal dapat banyak gratisan gitu. Tapi memang namanya kita ikut komunitas, itu ada tantangan-tantangan yang disediakan oleh mereka gitu. Jadi Bapak Ibu tentu bisa pilih mau pakai yang free, mau pakai yang belajar ID atau pakai yang pro maksimal gitu. Tentu itu pilihan ada di Bapak Ibu. Setidaknya pada sesi ini kita akan coba kenalkan fitur yang belajar.id ya, di mana di situ nanti fitur-fiturnya sudah cukup lumayan lah. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Tri ya. Saya termasuk yang suka gratisan. Jadi fitur-fiturnya menjadi gratis. Oke, nanti kita akan coba lanjutkan Bapak Ibu ya dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutannya, atau boleh Bapak Ibu simpan dulu atau boleh Bapak Ibu taruh di kolom chat biar nanti tinggal kita bacain ya. Kita akan coba langsung sekarang masuk ke akunnya Bapak Ibu. Ini saya menggunakan akun yang pro
tapi nanti fitur yang akan kita gunakan itu tetap akun belajar.id Bapak yang ada di akun belajar.id gitu ya kurang lebih. Jadi sebenarnya banyak penawaran di Assembler Edu ini yang bisa Bapak Ibu maksimalkan, terutama di bahan ajar ini Bapak Ibu. Khusus yang menggunakan akun belajar.id itu ada alat peraga, ada topik yang memang Bapak Ibu siap gunakan gitu ya, jadi nggak perlu buat. Tapi sesi ini kita memang belajar untuk buat gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu buka webnya, terus Bapak Ibu mau memanfaatkan yang sudah ada, kebetulan itu sudah bisa digunakan atau sesuai dengan materi Bapak Ibu, silahkan boleh gunakan. Nanti ada alat peraga, ada topik, dan ada printable Bapak Ibu. Mungkin saya buka sedikit. Printable ini adalah fitur baru, masih new banget ini, baru beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu. Jadi apa yang akan kita buat hari ini Bapak Ibu, ini bagian dari printable ini atau LKPD interaktif. Makanya ini sebenarnya harusnya dicetak ya, lebih bagusnya dicetak. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada beberapa printable yang bisa Bapak Ibu lihat nanti, contoh ataupun sumber ide gitu ya. Oh saya pengen buat ini, saya pengen buat ini. Contoh yang akan kita buat hari ini bersumber dari ide ini, peta Indonesia ini. Jadi ini dijual oleh tim assembler gitu ya, karena mungkin cara membuatnya agak susah gitu ya. Jadi ada kontribusi yang harus dibayar gitu. Kurang lebih bayarnya segini Bapak Ibu. Nah ini bisa Bapak Ibu buat sendiri gitu ya. Bagaimana cara buatnya? Tentu sesi ini akan kita coba ulik dengan sangat maksimal. Kita akan coba buat di editor. Di sini ada beranda Bapak Ibu. Kemudian bahan ajar dan ada editor. Jadi kita pilih yang menu editor. Kemudian di editor itu ada project, ada marker custom, ada object 3D dan 2D. Kita akan fokus ke yang projectnya Bapak Ibu. Kalau sekiranya saya agak terlalu cepat boleh disenggol Bapak Ibu ya, disampaikan. Kita pilih project seperti ini. Sebentar Bapak Ibu, ini agak sinyalnya agak kurang sedikit. Bentar ya. Kita pilih project. Saya coba refresh sebentar deh. Pilih editor, kemudian project atau creation ya. Klik sebentar, ini lagi loading. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika kita pilih project, dia akan menampilkan project-project yang pernah kita buat. Nih saya lumayan sudah punya banyak project Bapak Ibu, karena sudah menggunakan assembler sejak 2021 ya. Jadi memang sudah banyak gitu, tapi tidak semua materi yang saya buat itu materi matematika gitu, karena ide buat pelajaran matematika itu agak susah gitu ya. Jadi ya kadang buat project-project yang lain. Cara membuatnya, ketika kita sudah pilih menu editor, kemudian pilih project, kita pilih mulai buat project yang baru. Nah, di sini ada super simple editor, the full editor, dan generate with AI. Jadi, kita akan coba gunakan yang the full editor ya. Karena di the full editor ini, Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor semuanya, mau dia yang biasa, mau yang dia pakai interactivity fiturnya, mau yang pakai visual coding juga bisa. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu pakai yang the full editor. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Khusus bagi Bapak Ibu yang baru mengenal assembler atau baru kali ini gitu ya. Ini kita sebut dengan scene Bapak Ibu. Kalau di dunia perfilman itu kan ada scene 1, scene 2 ya. Kalau di Microsoft Word itu ada namanya page, halaman. Kalau di Microsoft PowerPoint itu ada slide gitu ya. Jadi ini kurang lebih begitu. Jadi ini namanya scene dan ini adalah grid. Garis-garis ini adalah grid. Grid ini fungsinya untuk menjadi acuan, pembatas gitu Bapak Ibu. Di sini ada front gitu ya. Ada tampilan depan sehingga nanti Bapak Ibu ketika membuat sebuah project atau benda itu menyesuaikan dengan tampilan front, tampilan depan gitu ya. Nah, di sini
ada hal yang sangat berbeda dari sesi-sesi saya yang sebelumnya, Bapak Ibu, di mana kalau biasanya saya mengajak Bapak Ibu itu bikin dulu 3D-nya gitu ya, masukin 3D-nya, masukin dulu gambarnya gitu ya. Ini sesuatu hal yang berbeda karena memang pada sesi ini kita akan membuat LKPD interaktif yang luar biasa seperti yang Bapak Ibu coba tadi, di mana di situ ada 3D yang muncul di dunia nyata gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menggunakan fitur ini itu kita akan menggunakan fitur yang namanya AR marker Bapak Ibu. AR marker itu adalah fitur utama dari Assembler Edu dan tidak ada di fitur ataupun di platform lain. Jadi ini AR marker ini hanya milik Assembler Edu ya, yang ada di Assembler Edu. Kalau untuk yang lain saya kurang paham, mungkin mirip tapi beda nama begitu ya. Kita akan coba gunakan ini, AR marker. Bapak Ibu bisa pilih yang di bagian pojok kiri bawah, itu ada di baris kedua ya. Itu ada namanya pengaturan custom marker gitu ya. Silakan diklik. Nah, tampilannya biasanya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ada tampilannya seperti ini. Jadi ada tampilan QR code dan ada tampilan custom ya, penanda custom atau QR custom. Karena kita pengen buat LKPD yang interaktif, bagus, warna-warni, kemudian ada tulisan-tulisan, tentu kita pilih yang custom. Di mana LKPD interaktif yang kita buat itu sudah kita desain. Jadi kita pilih yang ini ya. Ini stepnya begini Bapak Ibu. Nah, di sini ada apa namanya previewnya gitu ya. Kelihatan seperti ini Bapak Ibu. Nanti ketika sudah di image-nya sudah di-download atau di-upload, itu akan muncul juga di sini. Kurang lebih gini. Jadi kita membutuhkan desain gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan masukkan sesuai dengan desain yang sudah saya siapkan. Makanya Bapak Ibu bisa download dulu ya tadi bahan prakteknya kalau mau sekalian mencoba. Oke, sebentar ini bahan LKPD interaktif. Ini sudah saya siapkan Bapak Ibu. Jadi kita tinggal pakai. Tentu Bapak Ibu kalau mau buat nanti usahakan seperti ini ya. Jadi tinggal pakai gitu. Rumah adat yang ini nih. Jadi tidak desain dulu gitu. Balik lagi ke assembler, kalau bisa sudah dirancang, baru Bapak Ibu tinggal upload, tinggal gunakan. Oke, kita tunggu sebentar. Ini masih proses penguploadan ya, tergantung dari sinyal. Kebetulan di sini hujan, Bapak Ibu, Bandar Lampung sedang hujan. Biasanya kalau hujan, ini akan sangat mempengaruhi sinyal. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya. Oke, Bapak Ibu jangan lupa di-download ya tadi ya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, jadi apa namanya? Disarankan gitu ya. Disarankan Bapak Ibu menggunakan Canva lah yang agak lebih keren gitu. Dengan Canva Bapak Ibu bisa desain apa saja, kemudian kualitasnya bisa Bapak Ibu atur agak lebih bagus. Karena kalau misalnya dia agak burem-burem, Bapak Ibu, kualitasnya kurang bagus, nanti di sini akan error. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya terjadi error, nanti biasanya itu karena mungkin Bapak Ibu download gitu, download dari Google, terus kapasitas ininya kecil gitu ya, jadi dia blur. Jadi tidak terdetek apa ya, kalau dalam AR itu ada namanya apa ya, titik-titik di mana di situ lokasi tempat fitur scanner itu bisa men-scan gitu. Karena kalau misalnya gambarnya ini burem itu scannernya tidak akan terbaca. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa gunakan Canva dan download versi yang memang bagus kapasitasnya ya. Kemudian di sini di desain yang kita buat itu nggak ada QR-nya Bapak Ibu. QR ini adalah QR buatan langsung dari Assembler Edu. Jadi kalau lokasinya di sini itu kurang estetik gitu ya, kurang bagus. Maka Bapak Ibu bisa pindahkan. Saya ambil atau pindahkan di bagian sebelah sini. Bapak Ibu bisa pindahkan di tempat lain, misal di sini gitu ya.
mau di sini boleh, mau di sini juga jangan tapi ya. Karena ini LKPD-nya nanti akan ditulis oleh siswa. Intinya ketika Bapak Ibu membuat desain, itu sediakan lokasi untuk QR code-nya ya. Jangan sampai lupa. Sediakan sebuah lokasi yang bisa tepat menempel di LKPD Bapak Ibu. Kalau kira-kira sudah tepat, bisa di-apply, diterapkan. Nah, hasilnya kurang lebih begini Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu ya. Jadi si QR code atau barcode-nya Assembler Edu tadi sudah nempel di sini. Itu Bapak Ibu. Kalau sudah jadi seperti ini, kita berikutnya. Oke, ini sudah jadi Bapak Ibu seperti ini. Kurang lebih begini aja dulu ya. Saya tidak coba atur ukuran objek dan lain-lainnya nanti dulu. Saya akan langsung ke berikutnya. Setelah kita klik berikutnya, dia akan menyimpan secara otomatis dan desain dari LKPD kita ini, dia akan muncul di scene yang kita sudah buat Bapak Ibu nih. Jadi ini adalah desain custom marker ataupun ER marker yang kita buat tadi. Makanya tadi ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin ketika scan itu dia tidak muncul si LKPD ataupun 3D ER-nya tidak muncul karena tidak men-scan utuh bagian-bagian yang ada di sini. Jadi ini mungkin salah satu ya Bapak Ibu, salah satu kenapa buat LKPD-nya itu nanti jangan terlalu gede gitu ya di cetak print-nya, biar nanti ketika di layar atau di scanan itu bisa tampil dengan maksimal. Oke, ini kurang lebih gini Bapak Ibu. Tadi ketika Bapak Ibu scan yang sudah jadi gitu, ini juga muncul Bapak Ibu ya, si ininya muncul. Kemudian di sini ada gambar-gambar rumah ya. Ini tadi rumah apa, Baileo kalau tidak salah, di sini kemudian rumah tongkonan, dan di bagian bawah itu rumah Honai. Nah, itu berbentuk gambar Bapak Ibu yang juga didesain menggunakan Canva. Jadi desain ini bukan termasuk ke dalam 3D ER, tapi ini adalah ER marker yang nantinya Bapak Ibu bisa scan atau sediakan. Nah, untuk 3D ER ataupun gambarnya bisa kita masukkan secara manual. Karena gambar duluan yang kita masukkan, bisa Bapak Ibu pilih yang gambar. Nah, pilih gambar. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa unggah gambar, karena gambar-gambar yang disediakan assembler ini bukan gambar yang Bapak Ibu mau kan gitu. Jadi kita bisa unggah gambar yang Bapak Ibu sudah desain. Klik unggah gambar. Kayak kita mau ngupload aja Bapak Ibu, sama ya. Pertama yang kita pilih adalah rumah Baileo. Klik rumah Baileo, kemudian open. Sama kayak ketika kita mau ngunggah-ngunggah sesuatu ya. Nah, ini gini Bapak Ibu, lihat tuh Bapak Ibu, berdiri ya. Si rumah Baileo-nya ini berdiri Bapak Ibu. Nih. Sedangkan si ER markernya itu tidur gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini harus kita desain biar dia nanti ketika di-scan benar-benar rapi. Caranya yang pertama, setiap gambar itu akan diberi nama image Bapak Ibu. Saya gedein sedikit. Nah, ini. Jadi tulisan setiap gambar itu akan otomatis default dari Assembler Edu itu dikasih nama image gitu. Jadi perlu sekali Bapak Ibu mengganti namanya. Karena ini gambar, saya kasih kode GB gitu ya. GB itu gambar Bapak Ibu. GB gambar rumah Baileo gitu ya. Biar nggak ketukar, karena nanti ketika kita menggunakan fitur visual codingnya untuk bisa dia diklik pindah-pindah itu, kita harus tahu namanya. Kemudian di sini Bapak Ibu masih memperhatikan bahwa ini berdiri, sedangkan kita minta ini tidur gitu ya. Nah, saya akan menggunakan fitur yang lebih cepat, yaitu di fitur edit di sini, di bagian sebelah kiri sini. Diklik aja Bapak Ibu, di situ ada posisi, ada rotasi, dan ada skala. Karena tujuan kita adalah merotasi, dan merotasinya spesifik dan cepat gitu. Jadi saya langsung pilih ke bagian rotasi dan buat X-nya menjadi 270. Sehingga ketika dibuat 270, dia akan tidur sama dengan si gambar atau ER marker yang di bawah Bapak Ibu. Ketimbang Bapak Ibu muter-muterin ini kelamaan, karena ini lama nanti.
Bapak Ibu putar satu-satu gitu ya, nggak tepat, kadang kan miringnya salah gitu ya, itu nggak efektif. Jadi lebih baik Bapak Ibu gunakan fitur edit di sini, kemudian fokus ke rotasi dan langsung buat 270. Karena kalau dibuat 90 derajat rotasinya ini berbeda loh, apa namanya, kebalik gitu ya. Jadi kita buat 270. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu. Sudah jadi, tapi ini rada melayang sehingga harus kita pindahkan ke bawah ya. Ini ada pindah, ada putar, ada ubah ukuran. Jadi ini perlu kita pepetin sedikit Bapak Ibu ke bawah. Tapi jangan tembus seperti ini ya. Jadi dia harus berada di atas. Karena nanti ini akan kita klik gitu menjadi tombol gitu ya. Kurang lebih di sini Y-nya 0,08. 0,08 ini melayang terlalu tinggi atau enggak? Enggak lah ya, kurang lebih enggak melayang. Jadi cukup 0,08 Y-nya, tapi ini terlalu besar. Jadi perlu kita ubah ukurannya menjadi kecil. Klik ubah ukuran di sini, Bapak Ibu bisa kecilin sedikit. Nah, gini Bapak Ibu. Sehingga ini bisa kita pindah-pindahkan. Sesuaikan dengan lokasi di mana sih rumah Bayi Leo yang Bapak Ibu inginkan, gitu ya. Nih, Bapak Ibu, saya agak zoom sedikit. Jadi di LKPD-nya nanti anak-anak diminta untuk mengidentifikasi bahwa ini rumah apa gitu ya. Rumah apakah ini? Kan ini rumah Bayi Leo. Dapat dari mana dia tahu bahwa ini adalah rumah Bayi Leo? Tentu nanti di sini kita akan berikan informasi ya. Informasi terkait dengan peta, gambar rumahnya, nama rumahnya akan kita masukkan ke sini. Satu persatu. Jadi agak lumayan ini Bapak Ibu, satu-satu gitu ya. Sebenarnya membuat dia lebih cepat ke sini Bapak Ibu, tinggal kita klik gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa duplikat di sini, bisa diduplikat seperti ini. Jadi dia ukurannya sama, letak ininya 08-nya sama gitu ya. Kemudian X-nya juga biasanya sama. Dan tinggal di change image ini. Ini adalah versi cepat Bapak Ibu ketika ingin mengubah sesuatu. Nih, misalnya mau diganti yang bawah adalah tongkonan. Jadi ini lebih cepat ya, lebih simpel. Nih Bapak Ibu tinggal geser-geser. Ini lebih cepat nih, versi cepat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari nol gitu ya. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan fitur visual coding di dalamnya, kemudian ini dijadikan tombol visual coding, maka nanti akan terjadi bugs ya, biasanya crash error gitu. Maka kalau misalnya memang ini akan dijadikan tombol, Bapak Ibu jangan gunakan fitur duplikat dan change image ini ya, karena nanti akan ada biasanya terjadi error-error. Biasanya ada apa namanya bagian-bagian dari 3D-nya yang tidak muncul Bapak Ibu ketika menggunakan visual coding. Maka kalau untuk yang di sini saya menyarankan Bapak Ibu ya kembali ke manual satu-satu. Yang penting Bapak Ibu udah paham apa namanya desainnya nggak terlalu lama lah ya, dimana rotasinya berubah jadi 270, kemudian Y-nya tadi min 0,08 kalau nggak salah, 0,08. Nah, sudah tepat Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah rotasinya 270, Y-nya di posisi 0,08. Baru kita ubah ukurannya agak lebih kecil. Nah, ini juga bisa referensi buat Bapak Ibu biar lebih efektif ketika membuat sebuah media acara. Gitu Bapak Ibu. Ini sama nih, tinggi-tingginya sama karena kita buat tadi Y-nya 0,08 gitu ya. Jadi ini sama. Terus langkah yang ketiga kita masukkan rumah Honai-nya. Oke, ini satu-satu ya Bapak Ibu ya. Rumah Honai, ambil ininya 270, kemudian ininya jangan lupa diganti 0,08. Kecilin dikit Bapak Ibu. Nah, begini, baru pindahin. Pindahin dikit-dikit ya. Nah, seperti ini. Ini butuh latihan tentu Bapak Ibu. Ya, nanti silakan dicoba-coba. Oh, ini ada yang lupa. Ternyata namanya lupa. Ini jangan sampai lupa ya. Ini GB gambar rumah Honai. Kemudian yang ini tadi gambar GB rumah tongkonan. Tongkonan. Nah, ini sudah tombolnya sudah jadi Bapak Ibu. Ini tombol sudah jadi.
Berarti kita tinggal memasukkan si benda-bendanya ya. Ketika ini diklik nanti akan muncul apa gitu ya. Pertama yang akan saya masukkan adalah petanya dulu Bapak Ibu. Coba ya kita masukkan peta. Jadi di LKPD yang kita buat ini sebenarnya kita ke Papua dulu deh. Sebenarnya udah luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak nanti tidak hanya sekedar mengenal rumah adat, tapi mereka bisa tahu mata pelajaran peta gitu ya. Ini sama 270, kemudian tingginya 0,08. Nah, gini kurang lebih. 0,08 bukan 0,8, 0,08. Kalau sudah seperti ini kan tinggal kita geser-geser aja Bapak Ibu. Kalau dia kegedean tinggal dikecilin dikit. Mungkin nggak bisa presisi sama banget ya, tapi minimal agak sama lah gitu. Kalau peta di Papua tuh begini gitu. Ini jangan lupa diganti nama Mbak tadi, peta Papua, Papua. Jadi nggak ketukar nanti. Oke, lakukan hal yang sama seperti itu tadi terhadap peta yang lain. Maluku ya, Maluku Utara. Jujur Bapak Ibu, saya kurang menguasai tentang IPS. Tapi dengan membuat media ini, saya akhirnya belajar sendiri. Oh, Maluku tuh di sini, Maluku Utara tuh di sini gitu ya. Jadi saya sendiri pun akhirnya belajar. Ya, ini agak kegedean. Ternyata Maluku Utara itu ada di pulau yang kecil gitu ya. Nih Bapak Ibu, dari sini dekat dengan Papua ya. Ini Papuanya masih kegedean kayaknya Bapak Ibu. Kita kecilin lagi dikit. Geser. Ah, kayaknya ini udah agak lumayan lah ya. Terakhir, apa ya, yang terakhir tadi Sulawesi ya. Rumah tongkonan itu berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah tongkonan, petanya ya. Sulawesi Selatan. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi Bapak Ibu 270, kemudian ininya 08. Peta Sulsel gitu aja ya. Peta Sulawesi Selatan. Kecilin dikit. Nah, untuk Sulsel ini saya sempat cari di Google dulu Bapak Ibu. Benar nggak bentuknya seperti ini ya? Karena nanti kalau sudah dijadiin media terus salah gitu kita menjadi sesuatu yang berbahaya gitu ya. Ternyata Sulawesi Selatan tuh di sini. Nah, di bagian bawahnya Sulawesi Bapak Ibu. Sulawesinya ini, kemudian Sulawesi Selatan yang paling bawah. Nah, ini kita belajar peta juga ternyata. Oke, ini sudah jadi. Untuk si Papua ini kok kurang maju ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Selanjutnya, setelah kita sudah buat tombol, sudah ada peta gitu ya, kita coba masukkan gambar 3D-nya Bapak Ibu. Untuk rumah Baileo ini kita klik di 3D biar dia muncul rumah yang beneran gitu ya, berbentuk 3D. Biar lebih cepat saya fitur search aja Bapak Ibu. Namanya rumah adat. Ini rumah adat di bagian Indonesia tradisional host 2 ya. Jangan yang di Indonesia tradisional host 1 karena ada host 2 dan host 1. Pilih yang host 2. Di sini Bapak Ibu bisa nanti pilih untuk Baileo ini. Akan Bapak Ibu pilih rumah Baileo. Oke, kalau dia kegedean bisa dikecilin ya. Tentu ini manajemen Bapak Ibu, manajemen biar Bapak Ibu lebih bagus dilihatnya, diputar-putar dikit biar dia estetik gitu ya. Nih, naik-naikin dikit gitu. Kalau misalnya mau dinaikin biar nanti petanya kelihatan tuh dinaikin sedikit boleh. Nah, gambarannya seperti ini. Ini untuk rumah Baileo. Saya kasih nama 3D Baileo, rumah Baileo, biar nggak ketukar. Oke, ini sudah selesai. Masukin lagi 3D Honai. Ya, 3D rumah Honai. Ini 3D-nya gede-gede banget Bapak Ibu. Segini kurang lebih kita geser dikit. Naikin dikit. Nah, ini mau tingginya seperti apa terserah Bapak Ibu ya. 3D
rumah Honai. Satu lagi itu adalah 3D rumah tongkonan. Ini juga terlalu besar, jadi kita kecilin dikit. Naikin, kalau kurang naik, geserin kalau kurang geser, Bapak Ibu. Ini jadi fitur pindah ini adalah gunanya untuk menggeser-geser. Fitur putar ini kalau misalnya Bapak Ibu mau cari angle-angle yang bagus, ya. Ubah ukuran itu atau scale kalau bahasa Inggrisnya untuk yang merubah besar kecil. Ini kita kasih nama rumah 3D tongkonan. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu, tapi ini menumpuk-numpuk ya. Nah, lihat Bapak Ibu, ini menumpuk-numpuk sehingga ini tidak estetik, tidak bagus dilihat. Jadi ini akan kita coba hilangkan dulu semua sehingga nanti bayangannya seperti yang Bapak Ibu coba tadi, ketika ini diklik itu akan muncul rumah Baileo aja sama petanya Baileo, yaitu di Baileo ini dari Maluku Utara Bapak Ibu. Nah, nanti itu ya gitu ya. Jadi ini harus kita hilangkan berarti ya, si peta sama 3D-nya ini harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya itu, Bapak Ibu bisa ambil di bagian bawah object list di pojok kanan bawah itu ada object list. Silahkan diklik. Kemudian untuk apa namanya sesuai nama-nama yang sudah Bapak Ibu tadi beri nama, misal peta Papua ya, peta Papua ini dimatikan. Ini Bapak Ibu, yang gambar matanya dimatikan. Ini ada yang belum keganti ini namanya nih. Peta Sulawesi juga dihilangkan atau disembunyikan dulu. Rumah 3D Baileo-nya sembunyikan. Rumah 3D Honai-nya juga sembunyikan. Dan terakhir rumah 3D tongkonannya kita coba sembunyikan. Sehingga di sini nggak ada gambar-gambar lain. Berarti ini yang belum dikasih nama nih Bapak Ibu. Si apa? Peta Malut ya. Peta Maluku Utara. Belum kasih nama. Setelah dikasih nama, Bapak Ibu bisa hilangkan atau sembunyikan dulu. Nah, gini kurang lebih. Jadi, ini sudah jadi. Tinggal namanya ya. Kalau Bapak Ibu mau, ini opsional. Kalau misalnya Bapak Ibu mau dikasih nama juga boleh, kalau tidak juga boleh. Biar lebih lengkap, saya sekalian kasih nama ya, menggunakan 3D text. Jadi tinggal kasih nama rumah, pakai huruf kapital aja biar bagus ya. Rumah Baileo. Boleh menggunakan font yang sesuai, Bapak Ibu, dipilih. Dan warnanya juga ya, saya pilih warna hitam aja nih, yang rada-rada biru. Nah, ini belum dirubah. Apply. Ini kalau kegedean, Bapak Ibu bisa dikecilin. Udah double. Oke, sebentar Bapak Ibu. Wah, ini tadi lupa saya simpan ya. Mudah-mudahan nggak hilang Bapak Ibu. Tadi lupa disimpan. Oke, dan ternyata saya lupa simpan, akhirnya ini hilang Bapak Ibu. Masya Allah. Nah ini jadi pelajaran ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti ketika membuat sebuah media itu jangan lupa disimpan Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah kalau sudah pernah disimpan itu akan setelah 5 menit dia akan auto save. Tapi kalau belum pernah disimpan begini malah nggak ada. Sebentar saya kembalikan dulu. Ini kita akan coba rubah-rubah di bagian ini Bapak Ibu. Project yang sudah saya buat aja ya. Karena waktu kita juga harus maksimal. Daripada kita buat dari awal, saya akan coba edit yang ini. Oke, kita tunggu sebentar. Sekali lagi Bapak Ibu, ini pengalaman ya. Jadi harus disimpan. Biar nanti tidak hilang ya. Oke, tunggu sebentar.
Perbedaannya kalau kita banyak menggunakan gambar itu loadingnya lebih cepat Bapak Ibu, karena untuk gambar itu kan lebih ini ya, lebih enak ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini mirip sama dengan yang saya buat tadi Bapak Ibu. Ini juga sama ya, mungkin hanya beda-beda nama dikit, dan ada teksnya. Nih, rumah tongkonan ya, untuk rumah tongkonan, rumah Honai, kemudian rumah Baileo juga sudah saya masukkan. Bagaimana cara buatnya? Mungkin saya hapus dulu satu deh ya. Ini rumah tongkonannya saya hapus biar Bapak Ibu bisa mencontohkan. Jadi pilih 3D text, kemudian pilih rumah tongkonan kalau nggak salah tadi, yang saya hapus, tongkonan. Untuk font Bapak Ibu bisa pilih ya, font apa saja yang ingin dipakai, kemudian pilih yang ini, place. Nah, harusnya di-apply dulu ya, tadi tidak ter-apply Bapak Ibu. Ukurannya kalau kegedean bisa dikecilin, disesuaikan gini. Sehingga nanti ketika si 3D text tongkonan ini atau gambar tongkonannya diklik, si tulisan tongkonan ini akan muncul. Ini saya kasih nama teks tongkonan. Biar tulisan rumah tongkonannya hilang, Bapak Ibu bisa hide ya, atau sembunyikan. Oke, saya akan lanjut ke tahapan terakhir, Bapak Ibu. Ini sebenarnya visual coding yang ada di dalamnya. Oh, Bapak Ibu kalau lihat, ini mungkin sudah mulai pusing lihatnya. Ini adalah visual coding yang saya gunakan, tapi jangan khawatir. Saya akan coba mulai dari nol. Walaupun ini visual codingnya Bapak Ibu lihat itu banyak banget ya, tapi sebenarnya ini super simple, Bapak Ibu. Jadi saya coba perkenalkan dari awal. Jadi kita sudah punya 3D text, kemudian sudah punya 3D, sudah punya gambar, berikut dengan nama-nama yang sudah kita desain. Maka tadi saya di awal sampaikan bahwa penting sekali Bapak Ibu memberikan nama ini agar nanti ketika memberikan interaksi atau interactivity melalui visual codingnya tidak tertukar. Ya. Kita gunakan visual coding yang paling sederhana. Saya tidak ajak Bapak Ibu untuk gunakan yang sulit atau rumit, karena itu nanti ada di sesi berikutnya ya. Nanti mudah-mudahan programnya bisa berjalan. Kita akan kupas bagaimana membuat sebuah media menggunakan Assembler itu dengan berbagai fitur yang ada di visual coding yang lebih keren gitu ya. Nah ini, karena ini kita buatnya simple, jadi tidak terlalu harus banyak visual coding yang kita buat, Bapak Ibu. Hanya dua yang kita gunakan. Yang pertama adalah event, yang kedua adalah state. Event ini diklik aja Bapak Ibu akan muncul banyak sekali jenis event. Ada when is click, when scene start, ada when tap ya, K-tap, ada when action. Kita akan maksimalkan yang bagian when is click aja ya. Diklik when is click yang paling atas. Karena nanti tujuannya adalah kita mau mengklik ini ya, mengklik gambar ini nanti akan muncul apa gitu ya. Itu tujuannya. Jadi si event ini di dalam visual coding, event ini seperti kalau di Microsoft Excel itu sama dengan gitu ya. Ketika kita mau bikin rumus VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian if, and, sum, dan lain-lain itu ini sama dengannya. Kalau nggak ada event, maka si visual coding lain tuh nggak berguna gitu, nggak berjalan. Jadi event ini adalah nyawanya dari coding atau visual coding yang ada di Assembler Edu itu. Jadi saya gunakan when is click ya untuk mengklik ini. Apa sih yang mau diklik? Kan gitu gambarannya. Apa yang mau diklik? Yang mau diklik yang pertama ini, si gambar rumah Baileo. Nah, maka penting Bapak Ibu kasih nama tadi. Jadi di sini kan ada 3D rumah Baileo, kemudian ada peta Sulawesi, ada teks Baileo-nya gitu ya, ada gambar rumah Baileo-nya. Jadi ini ada nama-namanya khusus Bapak Ibu. Gambar Baileo. Jadi ini kita ganti. Apa yang mau diklik? Yaitu gambar rumah Baileo. Ini gambar Baileo. Jadi gambar Baileo akan diklik. Ketika gambar Baileo diklik, apa yang akan terjadi? Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi coding itu seperti itu. Jadi kita diminta untuk berpikir ya,
berpikir apa kejadian-kejadian gitu. Sama seperti kita kalau kita mau makan, kita ambil apa dulu? Oh, ambil nasi dulu, ambil lauknya, ambil ini. Kurang lebih gitu gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita masukkan ke dalam program. Ketika rumah by Leo ini diklik, maka akan muncul 3D by Leo-nya. Nah, itu ya gitu. Karena ini hide atau menghilang, disembunyikan, bagaimana cara untuk memunculkan rumah by Leo, 3D rumah by Leo yang kita sembunyikan? Maka kita akan gunakan fitur yang state, ya Bapak Ibu. Di fitur state ini juga ada banyak. Saya tidak akan kupas ini. Saya hanya pakai yang nomor 2, set visibility off. Klik set visibility off, sudah Bapak Ibu. Jadi kita sesi ini hanya mempelajari tentang 2 ini aja. Pemanfaatan dari 2 visual coding ini. Baik when is click dan juga set visibility off. Hanya saja nanti kita maksimalkan dengan matang gitu ya. Apa yang ada di set visibility off ini? Jadi di sini ada yang namanya di sini self. Self ini berarti nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau kita mau menggambarkan bahwa ada benda-benda yang akan muncul atau menghilang, itu harus kita ganti dengan nama benda tersebut. Karena ini when is click-nya adalah gambar by Leo, dan kita ingin agar rumah atau 3D by Leo-nya itu muncul, maka kita harus mengklik 3D rumah by Leo. Itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tulisan true, kemudian ada false kalau diklik ya. Ada true and false. Apa bedanya? Bedanya itu kalau true berarti dia muncul. Sesuatu yang hilang kita munculkan. Tapi kalau kita buat false, sesuatu yang sudah muncul kita coba hilangkan. Gitu ya. Bahasanya simpel kok Bapak Ibu. Hanya true or false. Yang penting Bapak Ibu pastikan siapa yang menghilang, siapa yang muncul gitu aja, hanya butuh ketelitian. Jadi itu Bapak Ibu. Untuk durasi, boleh Bapak Ibu pilih durasi dalam hitungan 1, gitu. 1 ini berarti 1 detik ya, second gitu. 1 detik atau 2 detik, 3 detik sesuai dengan kebutuhan. Tapi saya akan coba dengan 0 Bapak Ibu. Dengan 0. Biar dia kalau diklik itu langsung muncul. Nah, itu ya, kita coba simpan ya. Dan kita akan coba lihat pengerjaan dari visual codingnya. Kita tunggu save-nya bentar, nanti hilang lagi. Kita perhatiin jauh ya, atau preview dulu. Apakah visual coding yang Bapak Ibu gunakan tadi, atau kita coba gunakan, itu berhasil atau tidak? Nih Bapak Ibu gambarannya seperti ini. Pak, kok di gambar apa namanya yang tadi itu nggak muncul Pak? Iya, ini memang nggak muncul. Karena kita harus scan, tadi kan ya, kita harus scan si LKPD interaktifnya. Maka ini nggak muncul di tampilan ini. Sehingga ketika nanti pemanfaatannya baru ada gitu, menyesuaikan dengan gambar yang kita print tadi atau kita scan tadi. Jadi tadi yang kita gunakan adalah ini Bapak Ibu, rumah by Leo ini ya, si rumah by Leo ini. Ketika by Leo ini saya klik, nah jadi si 3D by Leo-nya muncul. Di sini hanya 3D by Leo-nya yang muncul Bapak Ibu. Jadi si petanya nggak ada, si tulisan 3D text-nya tadi juga nggak ada. Karena memang di pengaturan kita tadi itu ketika ini diklik, si gambar by Leo-nya diklik, yang muncul itu hanya ini. Gitu. Maka itu kurang lebih cara menggunakannya. Berarti kalau Bapak Ibu pengen si gambarnya petanya muncul, 3D text-nya muncul, itu harus ditambahkan gitu ya. Gunakan fitur yang sama, set visibility off. Jadi klik state, kemudian Bapak Ibu gunakan set visibility off, tempelin. When is click-nya biar 1 aja di atas. Kemudian karena Bapak Ibu pengen 3D-nya muncul, selain dari 3D-nya misal kita pengen petanya juga muncul, maka kita klik ini, cari peta by Leo itu dari Maluku Utara. Pilih Malut, true muncul berarti, dan ininya kita buat 0. Kurang lebih gitu Bapak Ibu. Tambahkan lagi 1 3D text-nya. Set visibility off, nomor 2. Kasih 3D text di by Leo. Ini 3D by Leo, salah.
3D text rumah by Leo. Teks rumah by Leo ini. True, kemudian dia 0 ya. Ah, gini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti si gambar by Leo-nya ini diklik, si 3 ini akan muncul. Baik itu 3D rumahnya, kemudian petanya Maluku Utara, dan teks rumah by Leo-nya juga akan muncul. Kita coba ya, perhatiin coba ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita play. Nah, gini ya. Oke, kita klik rumahnya ya, klik, maka akan muncul 3D by Leo-nya muncul, rumah by Leo-nya tulisan teksnya muncul, sama yang terakhir nih ada gambar petanya muncul Bapak Ibu, tuh petanya, walaupun kecil ya. Nah ini yang kita gambarkan menjadi sebuah interaksi atau interaktiviti di mana LKPD yang kita buat itu selain dia berupa 3D AR, augmented reality, dia juga interaktif. Interaktif itu ketika kita klik, dia akan muncul yang lain. Gitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita punya pengaturan yang lain gitu. Pak, tadi di awal Bapak ketika buat itu ada banyak gitu ya. Kenapa ada banyak? Karena memang ini kita desain interaktif. Jadi ini kan baru desain kita terkait dengan rumah gambar dari by Leo itu ya. Jadi kalau misalnya kita klik rumah by Leo, itu akan muncul segala yang berhubungan sama rumah by Leo tadi. Tapi ketika Bapak Ibu nanti gunakan fitur ini tambahan ingin yang rumah tongkonan, maka si rumah by Leo yang ada di sini kan harusnya menghilang. Kalau ini tadi muncul, kita akan coba hilangkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi visual codingnya itu kita tambahkan lagi dengan fitur yang sama, set visibility off. Tapi kalau tadi kita true atau muncul, sekarang kita pengennya menghilang gitu ya. Kita gunakan yang menghilang adalah 3D rumah tongkonan misalnya. Terus jangan lupa ini di false ya Bapak Ibu ya, menghilangnya dalam waktu 0 detik. Terus kita selain dari rumahnya, kita juga harus hilangkan petanya. Peta dari Sulawesi Selatan, itu kita hilangkan. Buat 0 juga. Ini sama persis Bapak Ibu, hanya yang penting Bapak Ibu nggak ketukar aja. Pastikan namanya benar ya. Tongkonan itu teksnya adalah teks rumah tongkonan. Jangan lupa dibikin false ya. Oke. Satu lagi, karena kita punya 3 gambar, berarti 3D si by ini Honai-nya juga harus dihilangkan ya, si Papuanya. Ini berarti 3D Honai-nya kita hilangkan. False, kemudian 0 ya, pengaturannya begitu. Tambahkan set visibility ini untuk Papua ya, peta Papua. Jangan lupa dibikin false, kemudian ininya di 0 kan. Terakhir kita gunakan yang teksnya yang hilang Bapak Ibu. Saya sengaja bikin berurutan. Pertama 3D, peta teks, 3D, peta teks, biar nggak lupa, biar nggak ketukar gitu ya. Kemudian teks Honai. Kita buat 0. Oke, jangan lupa disimpan. Nah, gini. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Untuk visual coding yang kita buat ini sudah jadi. Ya, kita coba preview ya. Nah, ini kita play. Kalau kita klik rumah by Leo, dia akan muncul ini. Nah, tapi nanti ketika Bapak Ibu klik ini, ya, klik ini, itu akan berganti tongkonan, berganti rumahnya tongkonan, kemudian ganti namanya jadi by Leo, tongkonan juga, rumah by tongkonan. Kemudian petanya harusnya berubah jadi peta tongkonan juga. Bagaimana caranya? Tinggal kita copy ini aja Bapak Ibu. Biar nggak susah buat satu-satu, Bapak Ibu hanya perlu membuat satu desain ini aja. Setelah membuat satu desain, diklik aja yang di bagian eventnya ini yang warna biru, diklik kanan gitu ya, klik kanan mouse, pilih duplikat. Maka Bapak Ibu akan langsung menduplikat ini. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Perbedaannya gini, kalau tadi Bapak Ibu mengklik
gambar by Leo, yang gambar ini by Leo ini. Sekarang kita mau klik yang mana gitu ya. Gambar tongkonan, GB tongkonan gitu. Artinya kalau gambar tongkonannya ini Bapak Ibu klik, berarti yang harusnya nanti true atau muncul itu adalah yang tongkonan. Berarti khusus untuk yang tongkonan-tongkonan ini itu diganti sama true Bapak Ibu. Nah ini ya sesimpel itu ya. Kalau sudah jadi satu. Nah yang si by Leo-nya karena kita tidak membutuhkan lagi, kita bikin ini false. Jadi dia yang menghilang, gantian gitu loh Bapak Ibu ya. Nah ini kita coba segini aja dulu ya. Baru Bapak Ibu coba perhati jauh. Oke ini sudah detik-detik terakhir, sudah mau jadi. Nah kalau saya klik by Leo, maka muncul by Leo, kemudian rumah by Leo dan peta dari Maluku Utara. Ketika saya klik si tongkonan, maka akan muncul, nah ini Bapak Ibu agak ngebug sedikit ya. Rumah tongkonannya muncul, kemudian si ini petanya dan juga tulisan tongkonannya. Ini harusnya ada gambar rumahnya ini ya. Ini agak ngebug sedikit. Biasanya terjadi karena jaringan dan lain hal. Terakhir, karena ini sekalian kita selesaikan, saya akan coba duplikat yang terakhir untuk yang Honai. Berarti untuk ini kita klik yang Honai ya, gambar Honai, gambar Honai. Berarti kalau gambar Honai yang kita klik, yang muncul adalah rumah Honai. Ganti ini menjadi true. Kemudian ini true dan ini true. Jangan lupa si rumah by Leo-nya, rumah tongkonannya dibikin false ya Bapak Ibu ya, karena bergantian nih. Oke, ini saya rasa simpan dulu dan sebenarnya pada kondisi ini Bapak Ibu sudah berhasil membuat satu media ajar LKPD interaktif berbasis 3D augmented reality Bapak Ibu. Sudah jadi ini. Ini kemudian tongkonan nih, kadang jadi kadang enggak ya karena itu sinyal biasanya. Tongkonan jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Kemudian Honai, nih Honai juga nih akhirnya menghilang. Ini tongkonan, kemudian by Leo, Honai gitu ya. Ini nanti akan muncul di atas peta Bapak Ibu, apa LKPD yang Bapak Ibu print gitu ya. Jadi memang desainnya seperti itu. Makanya harus di-scan. Ini disebut dengan LKPD interaktif. Langkah terakhir yaitu publish Bapak Ibu ya. Saya coba ini ganti, saya ulangi cara publishnya biar Bapak Ibu bisa mempublish dari nol. Kita bagikan, kemudian Bapak Ibu pastikan namanya ya, nama filenya, kemudian deskripsinya boleh dimasukkan, kemudian mata pelajarannya misalnya ini adalah matematika, pilih yang matematika gitu ya, contohnya ini, klik history, general, vocation gitu ya, Pancasila, mungkin ini lebih ke history ya, pilih history. Kemudian kelasnya ini kelas berapa, Bapak Ibu silakan pilih ini untuk kelas berapa, kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kemudian tujuan proyeknya ini Bapak Ibu bisa pilih di tujuan proyek ini apakah ini berupa penjelasan, misalnya gini saya ganti, simulasi, apakah ini sebuah cerita, apakah ini penjelasan, kuis, atau mini game. Karena ini termasuk ke dalam penjelasan ya, materi, saya buat materi. Begitu Bapak Ibu. Setelah itu, di bagian sini ada nonaktifkan duplikasi. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya menggunakan akun belajar.id ini bisa dimatikan, bisa dihidupkan gitu ya. Artinya si LKPD yang saya buat ini, desain yang saya buat ini tidak bisa diduplikat oleh orang lain. Tapi kalau misal ini saya matikan, Bapak Ibu bebas untuk menduplikat atau menyalin, mengedit ulang dari pekerjaan Bapak Ibu atau LKPD interaktif yang Bapak Ibu buat. Kalau akun privat ini biasanya Bapak Ibu gunakan kalau memang ini tidak boleh diakses oleh siapapun gitu. Hanya kita yang boleh mengakses, berarti kita buat akun privat. Kalau sudah, tinggal kita publish ataupun bagikan.
Oke, tunggu sebentar. Ini proses penyimpanannya juga nggak lama kok Bapak Ibu ya. Nah, untuk versi LKPD interaktif ini itu hanya bisa digunakan scan karena di desainnya memang kita hanya gunakan mode scan ya, Bapak Ibu. Di sini nih, di mode tampilan. Saya buat, ini kan ada checklistan 3 Bapak Ibu. Karena ini dia LKPD interaktif, maka saya hanya akan mengaktifkan di bagian pindai marker. Jadi untuk letakkan di ruangan AR marker atau model 3D tidak saya masukkan. Jadi ini bisa didesain sesuai dengan kebutuhan, silahkan. Kenapa saya buat ini hanya pindai marker Bapak Ibu? Karena kalau misalnya fitur 3D-nya digunakan, orang akan bingung ya. Bingungnya gini, tadi Bapak Ibu lihat ketika kita pratinjau, hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi. Nah, gini Bapak Ibu. Cuman ada ini doang gitu ya. Ini apaan gitu kan? Kalau kita menggunakan mode 3D text, 3D gitu. Tapi kalau kita gunakan pindai marker dan menggunakan LKPD, tentu di bawahnya kan ada gambar LKPD-nya gitu. Sehingga kalau bisa lihat diklik gitu. Terlihat gitu ya klikannya Bapak Ibu. Nah, ini atapnya yang nggak ada. Oke, itu kurang lebih Bapak Ibu sampai sini artinya Bapak Ibu sudah berhasil nanti menciptakan sebuah media ajar LKPD interaktif yang berbasis 3D augmented reality, Bapak Ibu. Dengan fitur-fitur yang sudah dimasukkan, pertama adalah fitur AR marker, kemudian 3D gambar, 3D text, kemudian visual coding sederhana, gitu tadi ya. Ini sederhana yang tadi sudah kita buat. Dan fitur apa lagi tadi, simpan dan lain-lain. Setidaknya sudah lumayan, hampir 80% fitur dari Assembler Edu ini sudah coba kita kenalkan, meskipun ada beberapa yang tidak sempat kita sebutkan. Oke, itu Bapak Ibu, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kita ke sesi tanya jawab dulu ya. Boleh ada yang mau raise hand mungkin ya, boleh. Oh Pak Ref ya, boleh Pak Ref, silakan Pak Ref. Saya sambil baca ini. Menu visualnya tadi di mana Pak? Oh, menu visual coding itu di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah ada gambar petir warna kuning. Oh, oke. Oke. Nah, visual coding ini kenapa ada visual coding? Karena di 2024 Desember itu mulai sibuk-sibuk coding, jadi Assembler Edu juga mulai pakai visual coding. Tapi visual coding ini Bapak Ibu, ini masih banyak yang tidak bisa menggunakannya ya, karena memang di kementerian pun di 2025 itu proyeknya hanya membuat, kalau mungkin Bapak Ibu ikuti roadshow webinar itu hanya sebatas buat flashcard gitu ya. Nanti di 2026 ini kalau tidak salah buat LKPD seperti ini printable, baru di 2027-28 tuh baru ke visual coding. Memang agak ada tahapannya ya Bapak Ibu ya. Untuk penggunaan visual coding itu sudah di tahap akhir sebenarnya. Tapi Bapak Ibu kalau sudah bisa buat ini tadi, artinya Bapak Ibu udah mulai mencoba fitur-fitur yang keren dari Assembler Edu. 2 tahun lalu di MGMPIP diajarkan Pak Anop tentang Assembler Edu secara luring dan menyerah. Semoga kali ini bisa. Semangat Bu Pipit, bisa ya. Fitur-fitur Assembler Edu ini sekarang udah di-upgrade lebih friendly banget gitu. Karena kalau bicara AR marker ini Bapak Ibu, dulu itu susah banget. Ketika di-scan itu kita harus masukin kode, kita harus searching nama akun si pemilik. Kalau ini enggak kan, Bapak Ibu tadi sudah coba. Di scan itu langsung dia muncul gitu. Ini memang upgrade dari Assembler Edu ya. Selain dari itu banyak fitur-fitur yang sudah dikembangkan karena memang kita sudah bermitra dengan Kemendikbudrismen, artinya sudah banyak berubah. Saya juga belum bisa mengikuti karena terlalu cepat, Masya Allah. Mohon maaf Bu Tri, Hairunisa. Nanti ada rekamannya ya, bisa dipelajari ulang, dicoba. Saran saya Bapak Ibu jangan membuat ide lain.
ya. Saran tapi ya, jangan buat ide lain. Bapak Ibu coba dulu yang saya peragakan tadi. Karena bahan-bahan prakteknya sudah saya sediakan, Bapak Ibu hanya perlu ikuti apa yang tadi sudah saya peragakan. Kalaupun ada yang bingung, boleh ditanyakan di grup ya. Mudah-mudahan ini kan hari libur ya, seminggu ini libur, jadi saya bisa on WA lah. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, kita semangat belajar bersama ya. Ke depan saya ingin kembali menyampaikan bahwa lagi buat ruang ER, di mana ruang ER itu mirip-mirip ruang pendidikan ya desainnya. Ruang ER ini nanti kita coba buat proyek-proyek media pembelajaran yang menggunakan augmented reality. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, nanti kita adakan kegiatan lanjutan, dan juga Bapak Ibu yang sudah bisa membuat media dan sudah nanti dikurasi lah ya, layak atau enggak sesuai dengan CP sekarang atau tidak, itu baru kita masukkan ke ruang ER Bapak Ibu. Karena khawatirnya nanti ketika digunakan itu tidak sesuai dengan CP. Kadang ada media-media yang seperti itu. Jadi harapannya nanti ruang ER bisa menjadi sebuah ruang yang bisa Bapak Ibu gunakan secara gratis gitu, tapi khusus untuk ER ya. Pak, penjelasan jangan terlalu cepat. Masya Allah, tadi terlalu cepat ternyata saya. Bapak Ibu nggak open mic. Menarik Pak, lebih oke lagi pertemuan yang akan datang, kita langsung praktek ya. Oke, siap. Kapan mau praktek lagi Bapak Ibu? Ini kan sesi webinar, sebenarnya ini adalah sesi pengimbasan. Kalau Bapak Ibu memang berkenan, yuk kita jadwalkan kapan mau Google Meet lagi. Bapak Ibu bisa praktek langsung, kita diskusi bukan versi webinar ya, ngobrol santai, ngopi bareng. Boleh Bu Yunita, kapan kita samakan waktunya ya. Yang penting jangan malam lah ya, karena malam ini agak kurang ini sekarang. Saya aktivitas malam agak dikurangi. Boleh, kalau kan lagi libur ya, jadi bisalah siapkan 2 jam atau 3 jam kita ngobrol bareng. Boleh Bu Yun. Artinya suruh ulang lagi Pak Nob, biar makin boleh ya, kalau mau diulang lagi. Oke, setuju, harus paham algoritma juga dikit-dikit. Ya benar Pak Rep. Tadi klik apa Pak masuk ke coding? Klik ini tadi ya, di bagian bawah ada tanda petir Bu, ini Miss Nia. Sepertinya perlu offline-nya Pak. Oke. Kalau Bandar Lampung sih oke ya. Silakan Bapak Ibu, kita samakan waktunya. Di awal agak pusing karena aku agak loading. Nggak apa-apa Bu Yun. Oke, kita praktek langsung ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Bapak Ibu yang mau disampaikan? Sembari saya baca yang ada di kolom chat. Untuk gambar 3D, oh free Pak Imam. Karena itu buatan saya sendiri di Canva ya, jadi pakai aja. Yang berbayar itu kalau ada fitur yang di luar Assembler Edu atau yang 3D yang memang khusus gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa buat 3D sendiri loh, tapi sesi ini tidak memungkinkan ya. Saya contohkan Bapak Ibu. Ada beberapa kan assembler ini juga terbatas ya. Tidak mungkin assembler itu bisa memberikan semua yang kita butuhkan gitu. Maka sebenarnya ada cara Bapak Ibu bisa menggenerate 3D sendiri. Bentar, saya coba tunjukkan. Sekarang zamannya canggih Bapak Ibu, jadi nggak ada yang nggak bisa ya. Oke, kita tunggu sedikit. Oke lah, kok kembali ke sini. Saya coba kembali ke keluar deh. Jadi ada website gratis Bapak Ibu
yang bisa membuat Bapak Ibu atau yang bisa membuat lah ya, bisa membuat 3D gratis. Dari gambar itu bisa jadi 3D ya. Nanti saya share di grup aja Bapak Ibu tutorialnya, Bapak Ibu pelajari sendiri deh. Karena udah ada tutorialnya, jadi tinggal ditonton ulang. Cara buatnya gampang banget, tidak susah, gratis pula. Nih Bapak Ibu, jadi saya sudah generate, nih ini 3D saya ini Bapak Ibu. Boleh, bisa dilihat nggak ya? Oh harus ini Bapak Ibu, harus dibuka ya. Ini ada Soekarno, kemudian ada peta Indonesia, ada bumi, kerak bumi, lapisan-lapisan bumi ya. Nih Bapak Ibu. Dan ini ada 3D saya secara pribadi. Bisa Bapak Ibu buat. Nanti saya kirimkan tutorialnya di kolom di grup ya. Maka Bapak Ibu jangan keluar grup. Nanti di grup kita akan berdiskusi lebih lanjut. Saya contohkan Bapak Ibu. Tidak mungkin kan assembler membuat 3D saya. Siapa sih gitu kan. Jadi saya buat sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nggak buat 3D sendiri? Pasti bisa. Saya coba ya. Dan ini gratis, hanya paling waktu 30 menitan lah ya. Walaupun nggak sesempurna itu, tapi setidaknya Bapak Ibu nanti kalau punya ide, wah saya pengen bikin bumi gitu, buminya bagian bumi sebelah mana gitu ya. Contoh yang poin saya tadi. Terus Bapak Ibu punya gambarnya dan di-generate menjadi 3D itu bisa. Nih Bapak Ibu. Ini 3D buatan saya sendiri. Walaupun nggak terlalu mirip ya. Nih Bapak Ibu. Nah ini benar-benar 3D. Gitu. Jadi bukan gambar. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau mau buat seperti ini, saya rasa nanti dulu lah ya Bapak Ibu ya. Maksimalkan dulu aja membuat LKPD interaktif yang lebih bermanfaat. Menyimpan pengaturan tampilan codingnya di mana Pak? Oke, pengaturan coding tadi itu nggak ini Bu Fitri, itu otomatis ketika Ibu sudah tempelkan, nanti dia akan otomatis Bu, tidak perlu di save. Miss Nia nih, angkat tangan nih, boleh Miss langsung. Pak Novia, saya lupa ketika kita sudah selesai, kita mau print out nih LKPD-nya di mana? Oh iya, benar. Saya lupa sampaikan itu. Terima kasih Miss Nia sudah diingatkan. Oke, ini bagian paling penting saya malah lupa. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi sedikit. Untuk sesi lanjutan, pendampingan lanjutan, Bapak Ibu berkabar di grup ya. Nanti kita polling, kira-kira Bapak Ibu pengennya jam berapa, tanggal berapa. Mudah-mudahan waktunya pas, bisa ikut semua. Biar dapat 8 JP ya. Saya sarankan Bapak Ibu gabung S ya. Di situ banyak master assembler yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa tukar pikiran tuh di sana, luar biasa. Tadi Miss Nia sampaikan, di mana Pak kita bisa download si LKPD-nya yang siap di print, karena ini kan bawaan ya, si barcode-nya ini bawaan dari ER marker tadi. Maka Bapak Ibu cara mendownloadnya dari sini, dari ER marker lagi, klik pengaturan custom ER marker. Ini tadi kita buatnya memang sengaja dibuat terbalik Bapak Ibu. Nah, di sini. Tadi kan di awal Bapak Ibu memilih penanda ya yang ada gambarnya, kemudian mengupload ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Kan ada di bagian tahap 1 konfigurasi, itu kita mengupload ya, mengupload gambar, kita sesuaikan si ininya juga sebenarnya masih bisa dirubah Bapak Ibu kalau mau dirubah si barcode-nya, lokasinya. Klik berikutnya di bagian sesuaikan konten ER ini. Bentar, kita save. Setelah ini kita save, nanti di bagian akhir, waduh kok malah keluar. Itu akan muncul tampilan seperti ini.
Oke. Tunggu. Nah ini Bapak Ibu, tampilan akhir, unduh. Jadi bisa kita download, unduh. Otomatis nanti si LKPD yang sudah kita desain berikut dengan barcode-nya itu akan terunduh. Karena kalau misalnya Bapak Ibu men-scan gambar tanpa ada barcode-nya ini, nanti tidak bisa keluar augmented reality-nya. Karena disinilah letak dari AR marker tersebut tersembunyi, gitu ya. Selain dari semua bagian-bagian yang ada di sini. Nah ini sudah ada tata caranya sebenarnya. Bagaimana cara menggunakan marker ini? Pertama, unduh dan cetak spidolnya atau ininya ya, apa gambarnya. Pindai kode QR-nya, yang kode QR-nya ini, tapi beserta gambar keseluruhan. Nanti akan ada pindai seluruh gambar grafiknya semua, maka akan muncullah ini. Ibu sesuai dengan yang tadi. Itu misalnya mudah-mudahan terjawab ya. Jadi ngambilnya dari si custom marker. Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Miss Nia. Lama tak jumpa Miss Nia. 2000 berapa ya kita sering dulu ya, sering webinar ya. Sudah 2 tahun Pak nggak ngulik assembler, baru hari. Masya Allah. Kabarnya udah jadi pengawas nih Miss Nia ya. Belum. Kepala sekolah. Lain Kepala aja. sekolah kayaknya. Masih guru banget ya. biasa. Masya Allah. Guru berprestasi tanggamus luar biasa. Ini Pak Mudi ini dari Tulang Bawang atau Mesuji ya, lupa saya Pak Mudi. Apakah ada persyaratan gabung ke ruang ER Pak? Nggak ada Pak. Jadi ruang ER itu kita apa namanya? Oh ya dari Tulang Bawang ya Pak ya. Ruang ER marker ini kita desain untuk bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Jadi nggak ada persyaratan ya Pak ya. Yang penting membuat ini Pak, membuat media ER gitu. Nanti kita akan masukkan ke sana. Apa ya namanya? Lupa saya. Ruang ER kalau nggak salah. Ruang ER. Nah seperti ini. Jadi di sini baru beberapa yang, karena kebetulan saya guru matematika, berarti baru matematika yang banyak saya buat Bapak Ibu. Kalau yang lain itu belum. IPA juga banyak ya, lumayan. IPA. Makanya harapannya nanti kontribusi Bapak Ibu bisa membuat sebuah media. Nanti kita akan coba kurasi dulu ya, sesuaikan dengan CP yang ada, baru kita masukkan ke sini. Terutama materi-materi yang lain Bapak Ibu masih sangat dibutuhkan sekali ya. Pancasila, seni budaya, itu masih banyak kekurangan sekali. Nanti akan kita tambahkan ruang-ruang yang lain Bapak Ibu. Ini formulir kontribusinya, kalau Bapak Ibu mau sudah punya desain, sudah punya project, silakan masukkan ke sini ya. Nanti kita akan masukkan dan kurasi dan masukkan ke konten-konten sini. Tentu nanti di situ tetap Bapak Ibu ya yang berkontribusi ya. Contoh ini, contoh Bapak Ibu. Untuk seni, untuk Pancasila. Pancasila ini bukan buatan saya kalau tidak salah. Sebentar, saya coba buka. Ini adalah buatan salah satu guru di SMP 42 ya. Punya Pak Doni Rizaldi. Jadi nanti identitasnya itu tetap identitas Bapak Ibu ya. Saya tidak berusaha untuk mencuri identitasnya. Tetap Bapak Ibu yang berkontribusi atau Bapak Ibu yang membuat, itulah yang tercantum di sini. Jadi harapannya nanti ini bisa jadi salah satu media yang bisa digunakan oleh guru-guru dalam menerapkan digital, terutama khusus untuk augmented reality gitu ya. Itu kurang lebih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Waktu kita tinggal 1 menit. Jangan lupa mengisi presensi ya Bapak Ibu ya. Dan mengisi presensinya menggunakan akun belajar.id sehingga sertifikatnya bisa digenerate. Karena sertifikatnya dari Assembler Edu langsung, sehingga mereka mintanya yang akun belajar.id karena kementerian mitranya dengan Assembler itu menggunakan akun belajar.id.
Gimana Bapak Ibu? Cukup ya? Mungkin untuk sesi ini cukup. Terakhir, untuk sesi penutup ini disampaikan bahwa Assembler Edu ini sebenarnya bukan hanya sekedar media teknologi, tapi juga bisa kita jadikan sebagai alat transformasi pembelajaran ya. Karena Assembler Edu ini sudah bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berarti ketika kita membuat sebuah media ajar menggunakan Assembler Edu, kita sudah bisa berkontribusi untuk kementerian gitu ya, karena ada kerjasamanya gitu. Juga Bapak Ibu bisa manfaatkan di kelas. Bagaimana cara memanfaatkan Assembler Edu ataupun ruang murid ataupun media yang lain tadi sudah kita sampaikan di awal. Salah satunya adalah menggunakan strategi station rotation. Bisa juga Bapak Ibu gunakan dengan flip classroom ataupun dengan lab rotation juga lebih bagus gitu ya. Tinggal Bapak Ibu kira-kira cocoknya yang mana. Kemudian saya sudah coba gunakan Assembler Edu dari 2021. Dari pengamatan yang saya lakukan Bapak Ibu, dengan siswa saya di sekolah yang memang minim kemampuan kemampuan intelektualnya, mereka lebih senang dengan yang bermain gitu. Kemudian mereka lebih suka olahraga, futsal dan lain-lain, sangat tidak suka dengan pelajaran matematika. Tapi dengan membawa digitalisasi ke dalam kelas dan membuatnya efektif menggunakan berbagai strategi yang tepat, itu akan membuat siswa lebih aktif. Minimal sekali motivasi belajar mereka ada gitu. Yang tadinya malas belajar, minimal sekali adalah motivasinya meningkat. Terlepas dari hasil belajarnya mungkin naiknya cuma sedikit atau tidak, setidaknya ada perubahan begitu. Jadi kesimpulannya adalah teknologi ini bisa Bapak Ibu bawa ke dalam kelas dengan catatan Bapak Ibu memahami kondisi sekolah, sarana prasarana yang ada, kondisi siswa, minat dan bakat mereka, motivasinya seperti apa, dan manajemen waktu yang tepat. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, mungkin terutama di WA Group ya. Bapak Ibu terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya selama 2 jam lebih ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya matikan rekamannya Bapak Ibu, biar nanti bisa cepat di-share, berhenti merekam.